Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda saat ini berada. Kiranya kesehatan dan damai sejahtera menyertai Anda semuanya di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kali ini saya akan mencoba memberikan informasi di seputar tentang harmonisasi peraturan perpajakan, khususnya tentang bab program pengungkapan sukarela, ya. Ini bagian kecil daripada HPP tersebut. Satu dan lain, oleh karena ini mungkin hal yang praktis yang akan segera berlaku sejak 1 Januari 2022 yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara tentang program pengungkapan sukarela ini, ya, pertanyaan yang mendasar adalah apakah ini sebenarnya tax amnesty? Jawaban konkretnya adalah ya. Nah, saya akan mencoba mengungkapkan atau memaparkan isu sekitar PPS ini dengan bahasa yang praktis saja, agar supaya ini bisa lebih cepat dimengerti oleh khalayak umum, ya, oleh masyarakat, khususnya oleh para pembayar pajak, baik yang bersifat orang pribadi maupun badan. Nah, kalau kita berbicara PPS ini, apa sih substansinya? Tidak lain adalah pemberian kesempatan baru, ya, atau kesempatan kembali untuk pembayar pajak yang ketika pada tahun 2016, yaitu ketika berjalannya atau diberlakukannya Undang-Undang Tax Amnesty dulu, ternyata ada harta yang masih juga belum diungkapkan, ya. Nah, entah itu oleh karena kelupaan, entah karena kesengajaan, ya, itu tergantung dari masing-masing pembayar pajak, ya. Tetapi harta ini, jadi dengan kata lain, singkatnya, fokus dari PPS ini, program pengungkapan sukarela ini adalah tidak lain kembali memberikan kesempatan untuk pembayar pajak, sekali lagi baik orang mau pribadi maupun badan, mengungkapkan harta yang dimilikinya yang dulu belum diungkapkan itu, ya. Nah, di situ titik persamaannya antara program tax amnesty 2016 yang lalu dengan PPS yang saat ini diatur di dalam bab 5, ya, di HPP ini, ya. Itu persamaan dasarnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih teknisnya? Teknisnya tentu banyak hal kita harus berhubungan dengan administratif, gitu, ya. Harta yang diminta diungkapkan ini adalah harta bersih. Nah, pertanyaannya adalah harta bersih itu apa? Harta bersih tidak lain adalah semua bentuk harta, semua bentuk aset, baik itu berwujud, ya, tangible maupun yang tidak berwujud intangible, baik itu yang tetap bergerak, yang fix maupun yang bergerak atau yang current, ya, baik itu yang real aset, real property maupun yang financial asset, itu semua tergolong harta dan yang diminta diungkapkan adalah harta bersih. Artinya apa? Harta bersih singkatnya adalah harta yang nilai hartanya itu setelah dikurangin utang, itu adalah hasil atau sama dengan harta bersih itu. Itu prinsipnya, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau masih punya harta seperti itu, ya, dan yang lalu sekali lagi belum terungkapkan, maka tidak usah segan-segan memanfaatkan program PPS saat ini, ya. Tentu kalau yang lalu di program tax amnesty yang lalu ada tarif-tarif, ya, sekitar 2-8% begitu, kalau saya tidak lupa, atau saya bacakan saja dari undang-undangnya yang terdahulu, itu ya ada tarif ya sekitar 2, 3, 5, atau 4, 6, 10 sekitar itu, ya. Dan untuk UMKM 0,5 dan 2%, jadi dengan berbagai kondisi tentu, ya. Maka sekarang tarifnya memang berbeda. Tarifnya itu relatif lebih tinggi, ya. Tarifnya itu berkisar antara 6, ya, 6% gitu, ya, 8 gitu sampai 11 sekitar itu, ya.
Jadi kalau memang dibandingkan dengan tarif pajak dalam tax amnesty yang lalu, relatif memang ini lebih tinggi. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tarif pajak untuk WPOP yang akan diberlakukan di dalam sekitar 5 layer, kalau saya tidak salah ya, saya baca aja, ya itu 5 layer, tentu ini masih jauh lebih murah. Karena di layer pertama saja itu 5%. Nah, layer yang kedua sudah 15%, ketiga 25%, keempat 30%, dan yang kelima itu 35%. Jadi kalau dibandingkan dengan tarif PPHOP yang akan diberlakukan pada tahun depan juga, tentu tarif-tarif yang ditawarkan di dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak ini masih jauh lebih rendah, lebih ringan, ya. Dan itu yang pertama, gitu. Nah, kalau ditanyakan kenapa kesempatan ini diberikan, ya tadi saya percaya bahwa ini merupakan satu dorongan, stimulus dari pemerintah agar semua pembayar pajak yang sekali lagi dulu mungkin entah karena kealpaan, entah karena kesengajaan, itu belum mengungkapkan asetnya secara penuh, secara total, ya. Nah, sekarang diberi kesempatan, katakan kesempatan yang kedua, ya. Tentu kalau kita bicara jujur, segmentasinya tentu ini lebih terbatas, ya, karena dulu kan sudah banyak orang mengungkapkan itu, mengikuti program tax amnesty itu, ya. Tujuan awalnya dulu begitu semarak, ya, karena kebetulan saya ikut sebagai tim penyuluh yang pertama, angkatan pertama dari tax amnesty itu. Jadi gemuruhnya, gegap gempitanya itu tentu masih dalam ingatan saya, ya. Targetnya dulu repatriasi, jadi uang WNI yang ada di luar negeri yang kata Pak Jokowi pada waktu masih ribuan triliun itu, ya, ingin supaya dirangsang, distimulir, ya, untuk bisa kembali ke Indonesia. Tapi jujur ternyata tidak efektif itu, ya. Yang kembali, seingat saya kalau saya tidak salah itu dari repatriasi hanya sekitar 200-an triliun, dan itu pun setelah ada extension sampai dengan 2017, ya. Nah, yang ramai itu adalah deklarasi, artinya aset orang Indonesia, harta orang Indonesia yang sudah ada di Indonesia dideklarasikan, ya. Mungkin itu efek euforia ya, karena tawaran tarif yang rendah, atau juga efek takut nanti, kalau sebab ancamannya adalah kalau pada waktu itu tidak mengungkapkan, nanti kalau ketahuan masih ada harta yang belum diungkapkan, itu akan dijadikan, harta yang belum terungkapkan itu akan dijadikan tambahan penghasilan yang terkena selain tadi pajak dengan tarif final, juga kena denda 200%. Nah, itu mungkin ada efek, ya, takut, sehingga banyak orang Indonesia yang punya harta dalam negeri diungkapkan. Selain saya penyuluh, waktu itu saya juga memegang beberapa klien yang mengikuti tax amnesty itu, jadi saya terlibat penuh itu, ya, secara psikologi dan secara praktis gitu, ya, sehingga merasakan benar efek atau gaung dari tax amnesty itu, ya. Tetapi untuk kali ini, kalau Bapak Ibu mengungkapkan, justru ancaman denda administrasi 200% itu tidak diberlakukan, ya. Dan juga seperti program tax amnesty yang dulu, semua data pengungkapan ini itu tidak boleh, ya, tidak bisa dijadikan satu alat bukti untuk menuntut Bapak Ibu secara pidana, gitu, ya. Jadi dengan kata lain, ini memang yang tadi saya katakan sama seperti pengampunan, ya. Hanya beda di tarif, terus terang lebih tinggi dari yang dulu, tetapi kalau dibandingkan tarif yang akan berlaku itu masih jauh lebih rendah, ya. Ini kesempatan, ya, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang masih punya aset, sekali lagi belum terungkapkan, ini kesempatan, ya. Kemudian seberapa optimis, ya, ini akan bisa berhasil, ya, tentu bergantung dari para pembayar pajak yang mau memanfaatkan program ini, ya. Daripada meskipun ancaman kalau Anda mengungkapkan itu ancaman 200% nggak diberlakukan, tapi kalau tidak, ya tetap berlaku ancaman itu, ya, ancaman itu tetap berlaku. Dan sebagai warga negara yang kemudian menyembunyikan harta atau aset, pasti, ya, tentu secara hati nurani, secara moral nggak akan bisa hidup tenang, tuh, nggak enak, ya, karena akan
bagaimanapun kita harus jujur, pajak juga pada sisi yang lain, pada sisi negatifnya juga merupakan ancaman. Ya, ini juga mesti disadari, merupakan ancaman. Karena Bapak Ibu tetap akan diburu, ya, akan dikejar. Ya, pengungkapan data ini, program HPPI sendiri ya terus terang itu kan tujuannya sebenarnya untuk memperbaiki defisit anggaran. Ya, jadi untuk memperbaiki, selama ini kan penerimaan pajak itu selalu nggak bisa nutup, nggak bisa match dengan pengeluaran kan di HPP. Selalu untuk yang anggaran tahun 2022 aja itu kurang lebih mendekati 900 triliun tuh defisitnya. Ya. Dan kita harus jujur latar belakang ini mengapa ada HPP? Ya tentu kan pemerintah itu berkeinginan bagaimana menggenjot penerimaan pajak menjadi lebih tinggi. Ya. Memang di dalam konsiderannya dikatakan itu terus terang. Jadi ada konsolidasi strategi fiskal. Nah, maksud dan tujuannya apa? Ya tentu untuk memperbaiki posisi defisit itu. Ya, defisit di dalam APBN gitu. Dan tidak kurang seorang menteri keuangan sendiri mengungkapkan itu. Dengan adanya diberlakukannya undang-undang HPP ini, beliau mengatakan optimis bahwa defisit anggaran akan bisa diperbaiki. Nah, salah satunya pendekatan itu adalah ini, memberikan pardon ini, ya, memberikan pengampunan ini, memberikan amnesti ini kepada para pembayar pajak. Yang sekali lagi sejauh ini, meskipun sudah ada teks amnesti yang lalu, masih belum mengungkapkan hartanya dengan dengan sepenuhnya. Sekali lagi entah karena alpah, entah karena sengaja, itu persoalan lain, ya. Tetapi ini kesempatan. Nah. Kalau memang para pembayar pajak ini mau memanfaatkan itu, tentu pemasukan pajak ya pasti akan lebih baik ya. Karena itu tujuan tadi untuk memperbaiki defisit mungkin bertahap ya, atau secara paling tidak ada perbaikan gitu ya, ada perbaikan. Nah, sekali lagi ini juga kembali kepada kesadaran ya, kesadaran dan kepatuhan dari Bapak Ibu pembayar pajak gitu ya. Tentu ini sekali lagi segmennya dalam lingkup yang menurut saya lebih kecil. Ya, lebih kecil. Karena ini mungkin untuk memfasilitasi para pembayar pajak yang tersisa yang dulu belum sepenuhnya mengungkapkan itu. Ya. Apapun dan bagaimanapun ini, kalau kita berpikir positif gitu, kita harus memandangnya sebagai suatu bentuk ya katakanlah goodwill dari pemerintah, ya, etiket baik atau keinginan pemerintah untuk tidak semata-mata menerapkan penegakan hukum dengan keras gitu. Itu kira-kira, ya, itu positifnya. Nah, ya kelemahannya saya harus mengatakan terus terang ini di sisi yang lain akan ada faktor kelemahan gitu ya, karena jujur kultur bangsa kita ini ya, mindset dan paradigmanya ya, ini kan belum tax minded kan. Kita tahu bahwa jumlah pemilih NPWP saja itu kan dari 270 penduduk gitu kan masih sekitar 40 jutaan ya. Nah, ya satu policy yang begini lembut ya, begini lemah gitu, karena ini semuanya sifatnya administratif gitu. Sanksi pun kalau nanti misalnya saja itu Bapak Ibu sudah mengungkapkan, tapi ada juga yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kan diperbaiki oleh dirjen dalam undang-undang ini berwenang memperbaiki itu. Toh sanksinya juga masih administratif gitu. Bayangkan. Jadi cukup lemah. Tetapi kalau penegakan hukumnya semacam ini dibandingkan ya dengan paradigma dan kultur bangsa ini yang terus terang kesadaran membayar pajaknya relatif, menurut pengamatan saya ya, relatif masih rendah, tingkat kepatuhan, mentalitas kepatuhan juga masih rendah, maka ini program ini juga menurut saya agak lemah gitu ya, karena tidak ada ancaman yang greget ya, ancaman yang ditakuti gitu ya. Ini mungkin program Pak Jokowi ya sudah 2 kali dia memberikan pengampunan di dalam masa kekuasaannya ini.
tentu harus dievaluasi. Kalau dulu di teks amnesti yang pertama saja, bagi saya, di mata saya, menurut data ya, itu belum cukup berhasil, belum cukup efektif. Nah, sekarang diberikan program ini ya belum tentu juga ini. Tadi menurut saya ada kelemahan karena tidak matching dengan kultur dan paradigma ya sebagian besar dari bangsa ini yang tingkat kepatuhan membayar pajaknya itu masih relatif buat di mata saya masih rendah ya. Kemudian yang kedua juga tingkat pengetahuan masyarakat khususnya para pembayar pajak pun juga relatif masih minimal ya. Jadi belum tentu program yang atau undang-undang yang semacam ini yang lemah ini akan berhasil gitu ya. Yang ketiga, mengapa ini ada beberapa kelemahan yang harus kita catat? Kalau yang lalu saja dengan tarif-tarif yang begitu rendah yang tadi saya bacakan yang berkisar antara 2 sampai malahan maksimum 8% itu relatif kurang berhasil, apalagi yang sekarang dengan tarif yang relatif lebih tinggi. Sekali lagi memang kalau dibandingkan dengan layer-layer kedua, ketiga, keempat, kelima, tarif ini jauh masih lebih rendah. Tetapi bagaimanapun, kalau dibandingkan dengan tarif pengampunan pajak yang lalu, jelas masih lebih tinggi. Nah, kalau yang lalu saja tingkat keberhasilannya belum signifikan, apalagi yang sekarang gitu, ya. Itu beberapa kelemahan yang kalau saya catat. Nah, kalau kita lihat sekarang respon dari pembayar pajak sendiri bagaimana? Kok rasanya belum terlalu segemuruh yang lalu ya? Rasanya saya tidak tahu apakah ini sosialisasi HPP ini masih kurang gencar gitu ya, kurang frekuensinya mesti perlu ditingkatkan kembali atau bagaimana? Saya kurang tahu. Tapi nampaknya kok relatif ya jauh lebih dingin. Padahal ini akan berlaku sejak 1 Januari loh. Ya, respon dari WP jauh lebih dingin. Ya. Nah, itu beberapa catatan saya yang praktis saja dulu, yang praktis ya. Sekali lagi esensinya adalah pengungkapan harta bersih, kemudian harta itu diperlakukan sebagai tambahan penghasilan, lalu dikenakan tarif pajak final yang kisarannya sekitar 6 sampai 8 gitu ya kira-kira. Kenapa? Itu ada harta yang ada di dalam negeri ya, di dalam negeri diungkapkan, di dalam negeri lalu mau diinvestasikan, di luar negeri diungkapkan, di luar negeri dan ditarik ke dalam Indonesia lalu diinvestasikan. Jadi ada berbagai macam variasi pengungkapan itu sehingga tarif-tarifnya juga bervariasi ya. Tapi intinya ke sana. Intinya ke situ ya. Kemudian hal yang perlu lagi adalah misalnya tadi kalau Bapak Ibu sudah mengungkapkan tapi kemudian diketahui oleh Dirjen Pajak bahwa pengungkapan itu ternyata masih tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, Dirjen Pajak itu mengkoreksi, dikatakan sini dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan yang sudah terlanjur dia berikan. Pertanyaannya adalah secara teknis juga nih, bagaimana Direktur Jenderal Pajak ya atau Direktur Jenderal Pajaknya itu bisa tahu keadaan pengungkapan harta Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu persoalan teknis ya, persoalan lain. Ya, mungkin juga tidak gampang, tetapi itu persoalan lain. Lalu tadi saya sudah singgung bahwa surat pengungkapan ini tidak bisa diberlakukan sebagai dasar untuk penyidikan tidak pidana. Ya, di situ ada proteksi, ya, ada jaminan dari undang-undang ini, gitu ya. Lalu jangka waktu juga untuk menginvestasikan itu cukup lama, 6 bulan sekitar sampai dengan 30 September 2022 ya. Gitu. Dan kalau bagi yang dari luar negeri ya, di luar negeri menarik ke dalam Indonesia, repatriasi istilahnya kalau yang dulu, lalu menginvestasikan itu juga diberikan waktu lumayan cukup relatif lama itu ya, sampai dengan 30 September 2023 gitu ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu setelah janji mau menginvestasikan lalu ternyata wan prestasi ya, ingkar janji.
ya sanksinya juga administrasi saja itu, hanya denda-denda aja itu. Ya, sekitar 4,5% sampai 7,5% lah tarifnya itu, dendanya. Denda wan prestasinya itu. Ya, denda ingkar janjinya. Dan atas harta yang masih juga belum diungkapkan itu tentu diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang terkena pajak final yang tarifnya sekitar 3-6%. Ya, bervariasi tergantung dari posisi dan kondisi harta itu, ya. Untuk OP itu tadi jangka waktu kapan sih itu diberlakukan? Itu sejak ini berlaku surut, artinya gini, harta yang Bapak Ibu miliki sejak tahun 1985, ya, itu 1 Januari sampai 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Bayangkan, panjang sekali itu, puluhan tahun yang lalu, mungkin lupa, ya. Atau juga yang pura-pura lupa juga ada sih, ya, yang sembunyi-sembunyi begitu ada. Tapi lama sekali, artinya di dalam kurun waktu yang lama boleh diungkapkan, ya, dijamin nggak akan dipidana, dijamin nggak akan diperlakukan tarif yang tadi 5 layer itu, ya, dan akan diberikan surat keterangan seperti dulu, suket, ya, itu ya. Kalau yang OP yang untuk wajib pajak orang pribadi malahan selain jangka waktu itu harta-harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang lalu. Ya, mungkin Bapak Ibu memperoleh harta itu di tahun pajak 2016, 17, 18, 19, ya, itu tidak diungkapkan entah karena apa. Ya, sekali lagi bisa karena alpa, bisa karena sengaja. Nah, itu malah diberi kesempatan untuk diungkapkan. Bayangkan. Ya, sebenarnya kan ini udah lewat dari masa tax amnesty. Ya, itu. Masa tax amnesty dulu kita tahu kan 2016 sampai 2017 berakhir itu. Ya, tapi ini diberi kesempatan. Ya, gitu. Jadi, DPP-nya sekali lagi dari harta bersih. Ya, DPP-nya itu, dasar pengenaan pajaknya itu. Ya, ya, perhitungannya dari situ, ya, tarif dikalikan harta bersih itu. Sekali lagi kalau yang masih ingkar ya cuman sanksinya administrasi, ya, administrasi gitu ya. Nah, jaminan juga tidak akan dipidana. Nah, yang menjadi menjadi persoalan teknis itu memang Bapak Ibu, ya, ya tentu repot di administratif gitu ya, repot di administrasi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Pada kesempatan ini saya juga mau mengatakan bahwa kami dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin itu siap membantu Bapak Ibu. Jadi kami sudah punya alumni di Kupang NTT, di Denpasar Bali, ya, kemudian di Balikpapan dan Pontianak kalau Kalimantan itu. Lalu kalau turun ke Jawa, mulai dari Sidoarjo, Malang, Surabaya, Semarang, ya, ke Jakarta, Bandung, kami punya alumni. Lalu kalau ke Sumatera, Medan, Palembang, kami punya alumni. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Semua teman-teman itu nanti akan kami organisir untuk membuat pos bantuan untuk program PPS ini, ya, fee-nya sederhana. Murah, hanya 0,5%. Nah, itu akan dibantu untuk mengaplikasi seluruh formulir administratifnya itu yang relatif banyak. Ya, selain pengungkapan, ada daftar harta, daftar utang, ada macam-macam itu, ya, itu akan kami bantu semuanya. Kemudian sampai mendapatkan suket. Itu akan kami bantu. Ya, sampai mendapatkan suket, surat keterangan dari Dirjen bahwa Bapak Ibu sudah ikut itu. Dan kami akan tetap mengawal itu, membantu agar jangan sampai seperti yang lalu. Beberapa klien dan relasi saya sudah ikut program tax amnesty, sudah mendapat surat keterangan, tetapi kemudian ternyata oleh orang pajak masih mau dipanggil, diperiksa. Nah, itu tidak boleh, ya. Di dalam undang-undang ini dijamin. Undang-undang dulu juga menjamin sebenarnya. Jadi kalau ada perilaku semacam itu, kami akan siap untuk menghadapi mereka. Ya, itu ya. Jadi nanti, tapi syaratnya begini, Bapak Ibu yang dari kota-kota itu manapun, kalau mau minta bantuan untuk melaksanakan PPS ini,
harus mengirimkan data yang jelas ke kami ya. Data yang nanti Bapak lihat di flyer di dalam video ini. Ya, kirimkan namanya kalau WO perorangan, kalau perusahaan ya kirimkan person in charge dari perusahaan itu dan alamatnya yang jelas. Ya. Serta nomor telepon yang mudah dihubungi. Nomor HP boleh, nomor kantor boleh, pokoknya mudah dihubungin. Saya hanya mengakses itu ke semua alumni saya, ke semua rekan-rekan saya di berbagai kota tadi, kalau itu jelas. Kalau tidak jelas, saya tidak akan memberikan data itu kepada teman-teman, ya, untuk bisa dibantu. Saya kira itu beberapa hal pokok, ya, beberapa hal pokok dari program HPP ini, ya, Bapak Ibu ya. Diharapkan sekali lagi maksud dan tujuan pemerintah ya tentu ingin menggapai ya, ingin memperbaiki paling tidak kondisi defisit. Dan kita sebagai warga negara yang baik tentu bagaimana ikut serta berpartisipasi menopang ini ya kesulitan pemerintah ini. Ya, kita harus jujur saat ini kondisi ekonomi Indonesia bukan baik-baik saja Bapak Ibu. Ya, clear. Tentu banyak pengamat kritikus itu selalu memberikan pandangan-pandangan yang negatif ya. Tetapi semuanya itu menurut saya tetap harus diterima dengan baik. Karena BPK sendiri juga sudah memperingatkan pemerintah paling tidak 2 kali yang saya tahu tentang kekhawatiran gagal bayar dari utang. Jadi defisit APBN besar, utang besar ya. Siapa lagi kalau bukan warga negara yang ikut partisipasi? Lepas dari segala kelemahan dan kekurangan dari program-program atau kebijakan-kebijakan publik pemerintah, tetapi juga pertanyaannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa sih yang bisa kita kontribusikan? Apa yang kita juga bisa berikan? Kalau hanya nyinyir negatif saja ya semua orang bisa gitu. Tapi coba belajar kita bertanya pada diri kita sendiri, kontribusi saya apa? Ya. Nah, kami dari Perjakin mau ikut mensosialisasikan ini, ikut membantu pemerintah tadi membuka pos bantuan PPS ya, ini bukan bantuan hukum ya, bantuan perpajakan, juga tidak pro bono ya, tetap ada jasa komersial, jasa profesional, tetapi kami batasin juga hanya 0,5%. Semua itu sudah tidak ada biaya-biaya yang lain. Juga kalau diperlukan untuk appraisal aset ya, kalau ada kan aset-aset yang mungkin Bapak Ibu banyak lalu nggak tahu nih harga bersihnya berapa, kami punya rekanan appraisal. Kalau juga mau diaudit, entah itu financial audit, ya, legal audit, tax audit, kami juga siap membantu. Semua pasti dengan tarif-tarif yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, Bapak Ibu, saya kira ini dulu. Nanti tentang bedah undang-undang HPP secara umum, secara keseluruhan, saya akan berikan besok. Saya diundang sebagai narasumber, sebagai salah satu pembicara dari sebuah perusahaan yang relatif cukup besar di Indonesia, ya saya akan lakukan bedah itu lebih menyeluruh, lebih utuh, ya. Jadi itu nanti di video saya yang lainnya. Demikian informasi saya dan salam sehat.